malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati PLT Bu Lurah ya. PLT ya Bu ya, belum Lurah ya. Yang doain lah Pak ya, semoga jadi Lurah beneran. Ya. Yang saya hormati Ketua RW 10 Kelurahan Ciracas, Pak Kimin, Pak Sukimin, ketemu di itu ya Ciracas kemarin sambil makan siang Pak dengan beliau, Abang Camat. Yang saya hormati rekan-rekan Babinsa, perwakilan dari Kang Asep ya, Bang Ramil Pasar Rebo, Bang Ramil Ciracas Pak. Jadi dia satu orang dua tempat. Tapi kalau saya dua tempat satu orang. Nah apa itu bedanya? Saya dulu Kapolsek di Pasar Rebo Pak, ketemu juga dengan Pak Asep. Di Ciracas ketemu dengan Pak Setiawan. Namanya Asep Setiawan ya kan. Jadi ketemu lagi dengannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua RT 1 sampai 15 ya Pak. RT 1 mana Pak? Ketua RT 1. Izin. Siapa yang mewakili Pak? Gak ada. RT 2? Bapak langsung RT 2. Maaf dengan Pak siapa Pak? Pak Muhammad Isro ya, salam kenal ya Pak. RT 3 langsung Ketua RT. Siapa maaf Pak namanya? Suryadi. Pak Suryadi ya, salam kenal semua. RT 4 Bapak siapa Pak? Pak Kasiman. RT 4 ya Pak ya. RT 5 Herianto Pak. Pak Herianto. RT 5, RT 7, 6 izin. RT 7 Ibu Ketua RT. Wah cakep. Ini sering di Kartini. Ibu siapa Bu namanya? Tetap semangat Ibu ya, tetap sehat ya. RT Ketua RT 8 Bapak ya. Pak siapa Pak? Pak Suwardi. Iya. Ya terus ya Pak. RT 9 RT 9 izin. 10 Ibu Ketua RT. Oh, masih nggak nyangka saya. Masih muda soalnya Ketua RT ya. RT 10. Makasih. Dengan Ibu siapa? Setiawati. Ketua RT 11 hadir. Nggak ada yang mewakili. Ketua RT 12 nggak hadir. 13 Bapak, maaf Pak Sewa. Pak Tri ya. Ya salam kenal semua. 14 Pak. Pak Wahyudin. Ketua RT-nya langsung. Ya terima kasih Pak Wahyudin. 15 ya Pak Rasiman. Langsung ketua ya Pak. Ya semuanya selalu kenal Ketua RT, Ibu RT ya. Kemudian yang saya hormati FKDM Kelurahan ini. Pak siapa Pak? Pak Dede. Ini satu orang. Oh dua. Yang satunya Pak siapa? Pak Murojak. FKDM Kelurahan. Biasanya ada berapa ya Kelurahan? 7. Yang 2 datang. Yang 5 lagi keliling ya, patroli. LMK? Oh Bapak LMK. Maaf Pak siapa Pak? Pak Eko. Iya, terima kasih Pak Eko. Kemudian itu bapak-bapak ibu-ibu ini apa nih? PKK. Bukan Jumantik, PKK ya. Ya salam kenal ya, ibu-ibu. Terus bapak toko apa nih? Ormas. Hah? Keamanan RW 10 ya Pak. Orang berapa Pak? 3, lengkap. Lagi patroli ya. Ya. Oke, itu bapak-bapak yang di belakang itu apa? Pengurus RW Pak. Pengurus RW. Yang bapak belakang juga tokoh masyarakat apa? Ada. Oh, Pak Lansia. Yang topi belakang? Kayaknya kenal saya tuh yang topi belakang itu ya. Oh iya ya, kayaknya itu kenal. Ya Bapak Ibu sekalian, staf RW maupun staf RT, Bapak Ibu yang hadir di sini semuanya tadi sudah sampaikan oleh pembawa acara, puji dan syukur ya kan atas takdir Pak ini Pak, takdir yang mempertemukan kita ini, takdir semua. Nikmat, salah satu nikmat yang paling utama itu nikmat bernapas ya Pak ya, masih bisa bernapas, alhamdulillah. Yang lain urutan ke bawah. Nah jadi kita selalu bersyukur, alhamdulillah. Apapun kondisinya kita masih sehat.
timbang kita melihat yang lain mungkin lagi di rumah sakit dia Pak, ya kan, saudara kita itu. Jadi terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu ke sini, meluangkan waktu dan kesempatan dari pagi sampai sore kita sudah lelah. Tapi atas takdir dan berkat, ya kan, ridho Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersilaturahmi malam ini. Ya, ini Pak Suryono. Salam dan selawat Pak ya. Salam dan selawat selalu kita curahkan ya Pak kepada Rasulullah, kekasihnya Allah Pak. Manusia yang paling sempurna itu yang saya ketahui di kitab suci Al-Quran itu, kita sesama umat ini saling mengingatkan. Saudara-saudara kita sesama umat Rasulullah, ya kan? Ada, saya nggak tadi mau izin saya Pak Kiai ya kan, Pak Haji, Pak Ustadz, di sini kalau nggak salah, saya dengar itu mengingatkan sesama umat sebelum dia meninggal, ayo kita masuk Islam. Itu ada suratnya. Nah saya belum hafal, ya kan? Mungkin saya salah, nggak apa-apa di cross check Pak ya. Mohon maaf, benar nggak nih Pak Haji kira saya ngomong begitu? Ada nggak suratnya? Ada Pak. Jadi sebelum meninggal umat manusia ini kita ingat gini di Islam, masuklah Islam, insya Allah masuk surga. Nah, jadi tanpa menghormati itu ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dulu Bapak Ibu yang bisa hadir. Semoga pertemuan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, saya poin-poinnya aja akan menyampaikan. Yang pertama, sekali lagi kita ketahui kita negara Republik Indonesia, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika. Negara kita ini negara beragama. Semua manusia ini punya Allah, punya Tuhan. Kita harus toleransi. Toleransi sesama pemeluk agama, suku, bangsa, ras. Kita ini Indonesia Raya, Nusantara, saudara kita ini semuanya Bapak Ibu sekalian. Itu yang kita ucapkan dalam hati itu ke depan ini dan seterusnya Bapak Ibu. Mengingat kalender Kamtibmas yang akan datang ini ada pemilu, ya kan. Nah, di sini kita bapak-bapak kita semua itu yang kita pilih. Orang tua kita semua, orang cerdas di Republik Indonesia ini, kita doakan sesuai takdir Allah, dia memimpin Indonesia ini, kita dukung. Kalau kita memang ada simpati senang dengan seseorang yang mencalonkan presiden ataupun wakil presiden, kita cukup mendukung dan berdoakan saja. Kalau memang takdir rezekinya bapak kita itu, ya alhamdulillah, memang sudah ditakdirkan untuk jadi presiden dan wakil presiden. Kita masih tetap bersaudara. Jangan sampai bapak kita duduk, kita masih lebaran saling lengos-lengos. Nah, Pak RT misalnya, Pak Ketua apa, dia duduk enak, kita nggak teguran gara-gara beda pilihan, ya kan? Apalagi pilihan kita kalah misalnya di TPS itu, aduh repot ya. Jadi jangan sampai kita mengurangi silaturahmi kita, membuat diri kita mengurangi juga nafas Pak. Kalau menurut saya umur kita akan berkurang kalau kita nggak bersilaturahmi, ya kan? Dengan keluarga mulai, saudara kita harus berdamai, baik-baikan. Dengan tetangga kita juga begitu. Mau cari apa hidup ini, ya kan? Lama-lama kita nanti di sana Pak. Kalau di sekarang ini, ya saya mengingatkan diri saya, ayo kita sama-sama berbuat baik. Selagi kita masih ada nafas. Kalau sakit-sakit Pak, siapa yang mau nolong? Ya masih tetap saudara dan tetangga kita Pak. Nggak ada lagi makhluk lain, ya kan? Memang kita harus mencintai makhluk yang ada, makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan makhluk lain yang berdiri-diri di belakang itu. Nggak apa-apa, saling menghormatin aja, jangan saling ganggu kan? Nggak apa-apa, dia makhluk yang dia di dalam sini. Mohon izin ya Pak Haji, tetap ada itu makhluk gaib, tapi nggak apa-apa, itu di alam masing-masing. Nah, jadi saya poin-poinnya aja yang utama. Sekali lagi, Bapak ketahui kita negara beragama, kita Pancasila. Jangan sampai kita dibujuk, dirayu oleh satu orang, segelintir orang yang memecah belah.
ya kan, memberikan fitnah. Saya insya Allah muslim, insya Allah. Tapi kalau ada yang mengaku-ngaku casingnya bener, ya kan, casingnya bagus, rapi, putih, ya kan, peci, ya kan. Tapi kadang-kadang niatnya itu, kadang-kadang, ya mohon maaf, banyak contohnya oknum-oknum manusia. Rupanya ada tujuan maksud tertentu. Dia datang ke sini melajari ngaji anak-anak gratis, berangkat haji gratis, umroh gratis, tapi misinya kadang-kadang ke sana, Bapak Ibu. Itu tolong di tingkat RT RT, keamanan RW, semuanya, ormas, ya kan, toko pemuda, toko remaja masjid, karang taruna. Tadi ormas tadi banyak, itu peguyup ormas, ya kan. Saya sudah mau kumpulkan juga untuk bersama-sama kita menjaga lingkungan kita ini, sama-sama mengelola yang sudah nyaman ini, mengelola yang sudah tenang, damai ini, kita kelola lagi, Pak. Jangan sampai ada oknum-oknum 1 orang 2 orang yang buat kerok, ya kan? Kalau buat kerok, nah repot kita. Kita ini semuanya, Pak. Bapak tidak sendiri, saya tidak sendiri. Kami pihak Polsek Ciracas akan siap membantu pagi siang malam apabila nanti Bapak ada keluhan tentang yang membuat kerok ini, Pak, di kampung Bapak. Informasikan. Kalau itu secara umum silakan di grup. Saya berharap nama saya masukkan, Pak, dalam grup di RW ini. Udah minta Pak Sukiman saya. Sukimin, sorry Pak, maaf. Pak Sukimin. Sorry Pak. Nah, jadi saya masukin nomor HP saya ke grup RW. Sudah komunikasi, Pak, ya. Buyuk RW sudah. Nah, ini masukkan juga RT Bapak. Catat, Pak, nomor HP saya, Pak. Kalau memang ini 0812, ya. Catat 0812 2776 4936. Inilah nomor HP-nya, Pak. Inilah HP-nya, Pak. Yang angkatnya saya langsung sendiri. Saya langsung. Nah, jadi saya nggak kaleng-kaleng, ya. Mau rahasia japri saya. Tapi tentunya kalau bahasa kepolisian itu A1-kan dulu, ya kan? Kalau bisa positifkan dulu informasi ini. Jangan katanya lagu Mansur itu, ya kan, Pak? Nah, repot kita kalau dengar katanya lagu Mansur itu repot kita. Jangan, apalagi kita fitnah, jangan, tak boleh, Pak. Kalau memang A1 itu hampir mendekati kebenaran, nah silakan. Saya simpan silent, nggak mungkin saya kasih tahu. Silakan aja, apa aja keluhannya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita bahas mungkin ada keluhan yang menahun, permasalahan apa, masalah ekonomi kah, pidana kah, ya kan, keamanan, terserah Ibu Bapak. Silakan kita sekalian diskusi, ya Bapak Ibu, ya. Kita diskusi malam ini, sharing, ya. Saya mungkin tahu sedikit, saya sampaikan. Yang nggak tahu nanti saya buka laptop, ya kan. Atau tanya Pak Eko, ya kan? Ya Pak Eko, ya, kalau saya nggak tahu, ya. Nah, jadi kita kesini Bapak Ibu satu saudara. Kalau saya mau ngomong lagi ke depan, fenomena-fenomena yang terjadi di Republik ini macam-macam. Bapak ketahui di viral, di TV, semuanya itu oknum, Bapak-bapak, ya kan? Oknum. Ada oknum bintang 2 yang melakukan tindak pidana, itu oknum. Ada hakim agung. Hakim agung itu, Pak, itu hakim nomor 1 di Republik Indonesia ini, Pak, melakukan tindak pidana. Ada jaksa, ada tentara, ada polisi, masih menyanyi kita. Itu oknum. Masih banyak yang lain yang baik-baik. Ada oknum RT, ada oknum kiai, ada oknum ustadz yang melakukan ke santrinya, kan, di TV itu menunjukkan kita semua ini manusia biasa. Tentunya kita sama-sama ke depan ini, ayo kita lepaskan ego kita, penyakit hati kita lepaskan dulu. Kita berangkul bersama-sama untuk mengelola kenyamanan tadi. Kita jaga tuh anak-anak kita yang lagi bermain itu, masa depannya kemana? Kalau di sini Bapak Ibu ada segelintir anak yang suka tawuran, malam-malam itu kerangkeng mengganggu kenyamanan, ya
bergitar lah ya kan, udah jam 11-12 masih ada kafe, mungkin ada tempat apa yang menjual miras. Nah itu tegur Pak. Saya mendukung. Saya tidak setuju. Ya. Sekali lagi, saya bukan munafik. Saya mau duit Pak. Tapi ketika duit itu membahayakan diri saya nggak mau. Saya udah ngomong sama anggota. Saya biasa aja nggak punya duit Pak. Dompet tipis biasa aja saya. Saya bisa usaha lain. Tapi ketika ini merugikan orang banyak, ketika ini merugikan pribadi saya, no way. Sorry aja. Lebih baik saya ngambil rezeki yang lain. Silakan Bapak Ibu, kalau seandainya ada hal-hal, jangan kita berasumsi, Kapolsek dapat, ini dapat, Babinsa dapat, Ketua RW dapat. Ketika ini ada tindak pidana, silakan laporkan, ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau memang kita bisa dengan kekeluargaan kita bilang ini, ya silakan. Kalau tapi jangan dengan catatan jangan jadi sumbu pendek. Mendengar begini langsung, pokoknya langsung apa ya kan, memukul langsung apa, jangan. Kita koordinasi. Nah, untuk kejadian-kejadian saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kadang-kadang terjadinya penipuan Pak ya. Jadi ada oknum orang ini yang punya keahlian, mungkin Bapak dengar, dia nggak tahu ada ilmu hipnotis ya. Kalau ngomong itu bisa nipu orang. Minjem motor, orang bisa ngasih motor, bawa kabur. Nah itu ilmunya bagus Pak. Tapi itu teman dajjal tadi dia, setan itu kan, maling hardcore. Itu dia untuk kejahatan. Sayang sekali Pak. Pikir dia nggak ada yang melihat, nggak ada yang maha melihat. Tapi kena azab nanti dia orang-orang seperti itu. Nah saya minta gunakan kemampuan kita, keahlian kita ini untuk yang kebaikan. Saya ingatkan banyak kejadian yang seperti itu. Nah, Pak RT dan tokoh masyarakat yang di situ sama-sama lah. Ini RT ini, tak tolong ya sekalian patroli. Saya yakin Bapak tahu ini seluk-beluk jalan tikus, ini jalan kucing, ini jalan kecoa, itu tahu Bapak itu sudah tahu jalan-jalan. Ini rumah si A, ini rumah si B, ini lantai 2, ini rumah ibu, suaminya, ini ibu jangan. Tahu itu Pak RT, benar nggak? Udah tahu semua. Nah artinya Bapak itu sudah menguasai wilayah Bapak sendiri. Misalnya di kelurahan Bapak, di RT Bapak itu sering kemalingan motor, CCTV nggak ada, jaga malam nggak ada. Mau mengandalkan polisi, mau mengandalkan TNI, ini 1 orang sama 2 orang, 3 gimana? Apakah bisa? Jadilah diri Bapak polisi, jadilah diri Bapak TNI untuk keamanan Bapak sendiri, keluarga dan lingkungan Bapak. Bagaimana caranya? Mawas diri Pak. Ya kan? Itu kalau ada rezeki buat CCTV Pak, yang dianggap Bapak itu rawan tempat perlintasan anak tawuran, bongkar rumah kosong dia lewat situ, maling motor dia lewat situ, masa nggak CCTV Pak? 1 bulan ini tabung, 6 bulan lagi beli 1, lah nabung 6 bulan Pak, dapat CCTV 2 setahun. Ini dulu, kasih ini dulu. Operatornya siapa? Untuk kenyamanan Bapak. Bapak kan kita ini kan kegiatan dari pagi Pak sampai siang. Nggak bisa kita mengandalkan keamanan lingkungan saya, nggak Pak. Bawa belur beliau itu. Sebanyak begini coba. Keamanan di sini, yang maling di sana. Oh itu ada Bapak itu kan, nanti aja maling. Bapak ini ke sana, dia ke sini Pak. Sama aja kelompok di sini patroli. Dia tahu nih penjahat ini patok di sini. Polisi ke situ, dia baru ke sini Pak. Nah ini mengawasi kita yang bakal dimakannya ini niat dia. Ini niat sudah ada. Dia tinggal nunggu kesempatan. Pura-pura dia ke rumah berdasi, baunya wangi, pura-pura minjem duit. Rupanya ngelihat ada nenek-nenek sama cucunya di rumah kosong, diambillah HP, laptopnya di situ. Ini kejadian-kejadian yang fakta yang saya sampaikan.
Ada lagi anak-anak bapak bawa motor yang SMA di jalan disetopi pak, disetopi katanya ini belum bayar leasing 3 bulan. Ketakutanlah anak-anak kita ini. Ya, sampaikan dengan anak-anak bapak yang bawa motor SMA itu, siapapun mau dia pakaian polisi dinas ini nggak boleh bawa motor, apalagi baju preman. Kasih tahu, lawan. Itu hak bapak. Walaupun benar bapak itu nggak bayar 6 bulan, jangan diserahkan. Anak-anak kita tuh jalanlah ke tempat Pol PP misalnya, ke tempat ada tentaranya, ada satpamnya, ada raminya lah. Jangan dikasihin ya. Ini banyak kejadian Bapak Ibu ya. Anak-anak itu kasihan. Kemarin saya ke SMK PKP sama SMP 106, saya ingatkan juga tuh Bapak Ibu gurunya untuk anak-anak itu yang anak-anak itu kan kadang mau motor tuh maling-malingan, ya kan? Orang tuanya nggak tahu. Nah, tolong diperhatikan anak-anak Bapak ya, yang di sini dulu, jangan keluar malam. Kalau jam 10 itu baliklah Pak, suruh, ya kan? Saya sayangin lah anak kita tuh kan, jangan kita buat aja tapi kita nggak jadi anak, ya kan? Mana nih anak saya yang laki, jam 10 suruh balik, apalagi yang perempuan, ya kan? Saya akan aktif Bapak Ibu dengan bantuan 4 pilar di Ciracas ini, ya kan? Saya akan ikut hadirnya di sini, ikut menguatkan 4 pilar yang sudah berdiri selama ini sudah baik. Saya akan memperkuat, mempertebal. Kita sama-sama mobile patroli. Nah, ingatkan bapak-bapak di sini, jangan sampai ketemu saya anaknya malam-malam. Kalau udah kumpul, saya geledah rapat, saya mau ke polsek. Nanti bapak-bapak yang datang minta tolong, Pak Kapolsek, anak saya, cucu saya LMK Ciracas RW 10 malam itu yang, waduh Pak, saya kan sudah ngomong semalam malam itu. Saya tolong Pak sekali, saya tolong sekali, tapi kedua kali enggak. Cuma kita nolongnya, enggak ada efek jerah berarti, enggak saling menghormati. Berarti perlu dibuat ini dulu anak ini, karena saya sayang dengan anak itu. Sekarang Bapak biar tahu, kalau ketangkap tawuran itu KJP dicabut, SKCK tidak terbit, rugi. Anak itu akan menjadi korban, bahkan dia jadi pelaku, saya anggap dia korban juga. Sering juga Pak, dia ini nggak tahu menahu Pak, ikut-ikut bermotor, ya, 3 motor, 1 motor orang 3. Jadi diejek-ejek temannya, lo cemen, bacot orang, nggak di Pasar Rebo itu Kalisari, Sapam Pak Nasib, mungkin dengar tuh yang dibacok. Untung nggak meninggal beliau itu, kasihan. Nggak ada masalah, karena ditegur aja dia rame-rame, viral ya kan, rame-rame, ada videonya. Dia omongnya pulang. Jadi dia 3 motor, 3 orang, lu nggak berani, dia mau jadi ya preman geng situ lah, dibacok Pak. Panasik namanya. Lingkungan juga seperti Bapak itu tuh, lingkungan Sapam. Dengar nggak Pak? Ada dengar nggak tuh di Kalisari itu Pasar Rebo? Saya nangkapnya Pak di perbatasan Padang situ. Alhamdulillah dapat. Nah itu apa masalahnya? Apa ada dendam? Nggak ada. Cuman dia pengen ego tadi. Nah itu menjadi korban juga dia itu sebenarnya. Karena ya siapa ya, kita ini Pak yang kurang, orang tuanya. Babin Kaptip masih kurang mengingatkan, Babinsa, Lurah, RW, FKDM, LMK, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang baik di sini, ibu-ibu, termasuk saya yang salah. Makanya saya insya Allah tulus ini menyampaikan ini, moga-moga ikhlas. Kita nggak apa-apa, kita kumpulkan banyak-banyak keluarga kita, saudara kita di Ciracas ini, nggak apa-apa. Kita terus himbau. Moga-moga dia berubah anak-anak kita ini. Karena dia adalah masa depan negara ini. Bukannya kita malah benci, enggak. Ini tugas kita bersama untuk anak-anak ini. Itu mungkin yang saya sampaikan, fakta-fakta yang sudah saya alami dan kami alami ya selama saya berdinas. Mungkin sementara itu dulu. Silakan memikirkan dari sekarang apa nih yang mau akan bertanya. Silakan. Mau bertanya apa aja, kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Mungkin ada keluhan, masalah kenyamanan di sini, silakan Bapak Ibu, saya akan catat dan insya Allah saya akan tindak lanjuti.
kalau memang secara umum. Itu kalau memang secara pribadi itu nomor HP saya, japri saya, kita silent juga, ya kan? Kalau memang sifatnya pribadi. Tapi kalau umum ya silakan sampaikan di sini apa yang harus pemecahan masalahnya. Itu saja dulu Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga pertemuan kita ini menjadi barokah. Ya, menjadi ibadah semua bagi kita, Pak. Ya, kita senantiasa selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Itu saja dulu, silakan saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu Ketua RT dan Pengurus RW, itulah tadi nasihat-nasihat atau arahan-arahan dari Bapak Kapolsek. Barangkali Bapak Ibu Ketua RT ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu RT semua yang tidak saya sebut satu persatu. Yang saya hormati Bapak Kompol Agung Kapolsek Ciracas yang baru. Yang saya hormati Ibu PRT Lurah Ciracas. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 010 Bapak Haji Sipimit. Yang saya hormati Bapak Bimaspol Babinsa Ciracas, rekan FKDM RMK, dan juga pengurus RW 010. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan berbagai nikmat ya, terutama nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga dapat berkomunikasi, berinteraksi langsung dengan narasumber. Tidak banyak yang akan saya tanyakan, hanya satu Pak Kompol Agung, terkait dengan biodata Bapak, hanya itu saja. Karena memang dikhawatirkan gitu Pak, apabila kita berurusan dengan polsek, nantinya kita sebut nama Bapak, mungkin anggota Bapak, kalau kamu jangan ada-ada, yang mana ini kan seperti itu. Nah itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang lain, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Pak Kapolsek, ini sekedar sharing aja. Dengan momen rembuk warga dengan cinta, ya kan? Pelayanan keliling. Nah ini yang saya kagum. Baru ada Bapak Kapolsek yang punya program seperti ini. Ya. Mengantar orang sakit ke rumah sakit terdekat. Nah ini saya senang. Mudah-mudahan benar gitu ya. Mudah-mudahan benar. Karena baru ada seorang Kapolsek yang punya program visi-misi seperti ini. Jadi dari terdahulu zaman Pak Agus, zaman siapa dulu ya? Pak Dini ya apa namanya? Ya Bu Tuti, gitu kan Bu Tuti, Pak Agus, sampai Pak Agus berapa kali ya? Tapi saya mohon ya, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua, khususnya para RT ya, pasti kan para RT nih. Mudah-mudahan saya apresiasi sekali. Terus yang kedua, saya ingin bertanya tentang ada polisi RW ya Pak Kapolsek ya. Nah ini saya juga mohon nanti dijelaskan masih ada atau tidak kan gitu ya. Karena pernah beberapa kali pos RT kita Pak selalu dikunjungi ya, tapi pada saat permasalahan Sambo ya Pak, gencar-gencarnya masalah Pak Sambo itu pada saat itu dengan munculnya polisi RW ya Pak ya, mungkin itu pertanyaan saya tadi, apakah masih ada ya kan? Itu untuk Pak Kapolsek 2 poin itu nanti yang masalah orang sakit saya sangat
apresiasi sekali. Terus yang kedua, saya kepada Pak RT Lurah, ya, saya sampaikan, terutama saya melaporkan terkaitnya dengan IPAL, ya. IPAL sudah mengarah ke finishing pengaspalan 2 hari kemarin dan hari tadi. Alhamdulillah sudah dirapikan walaupun belum 100%. Dan tinggal pembetulan atau pengecatan rumah yang kotor, ya itu belum ada pengecatan ulang. Dan yang tadi saya simak terkait dengan pembakaran sampah, ya Bu, ya, inilah yang belum bisa belum bisa dilaksanakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di lingkungan kita ini yang jauh dari roda 4, ya. Karena apa? Perlu saya sampaikan juga pada kesempatan ini, karena Bu Pak RT tadi menyampaikan tidak boleh membakar sampah. Petugas PPSU, ya mungkin Pak RW juga tahu kan, ya. Pada saat kita pembersihan sampah, dibuangnya di sini, Bu, belakang sini, ya. Di situ numpuk dan sangat kumuh, dilihatnya sangat tidak enak. Akhirnya kita mengadakan pembakaran, tapi di malam hari. Itu yang saya lakukan. Karena apa? Kalau menunggu diambil sampahnya itu sampai kapanpun tidak akan diambil. Akhirnya dibakarlah. Setelah kering bakar sampah di sini. Nah, itu yang perlu saya sampaikan, ya. Ada 2 poin tadi laporan. Ya mungkin itu aja lah. Pak Kapolsek 2, Pak Lurah 2, ya. Ini juga sama dengan saya laporan ke Pak RW, karena kan ini masih di lingkungan RW 10 kan, ya. Kaitannya dengan pengaspalan sudah 2 hari dilaksanakan, sudah selesai walaupun belum 100%. Mungkin itu aja lah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan gini, ini ada tambahan buat Pak Kapolsek. Saya kemarin malam minggu kemarin hampir saya akan menghilangkan kesadaran, Pak, ya. Yang disampaikan tadi Bapak terkait dengan main musik sambil minuman keras sampai menjelang azan subuh. Saya mau keluar dari rumah, ya, karena pulang ronda saya jam 3, Pak RW. Sampai jam rumah nggak bisa tidur, masih main musik. Saya mau keluar rumah, sama istri saya dicegah, udah nggak usah, Pak, biarin aja. Tapi saya nggak bisa tidur, udah jam segini masih begitu. Gimana dengan lingkungan terdekat di situ? Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolres, Kapolsek, maaf. Mudah-mudahan ini menjadi apresiasi kita untuk kolaborasi, ya. Terima kasih, saya sangat apresiasi sekali dengan program. Duhai engkau sang belahan jiwa, namamu terukir dalam pusara. Di setiap langkah ku selalu berdoa, semoga kita bersama. Duhai engkau tambatan hatiku,